Maximus Aunoni, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia gelombang pertama tahun 2023 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pagi ini saya akan melakukan praktik video pembelajaran pada kelas 1 SD Negeri Basusu, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan topik atau tema "Aku bangga menjadi diriku", dan subtema kedua "Merawat anggota tubuhku". Selamat menikmati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya pagi ini? Masih baik-baik? Baik. Terima kasih banyak anak-anak karena pagi ini anak-anak masih baik-baik. Dari rumah tadi makan pagi? Makan. Betul sudah makan? Sudah. Minum teh? Minum makan dengan kue? Terima kasih anak-anak. Pagi-pagi kita harus jangan lupa sarapan pagi, ya toh? Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Oke anak-anak. Sebelum memulai dengan pembelajaran kita pagi ini, kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Anak-anak, kita berdiri dalam keadaan sopan dan kita memohonkan pertolongan dari Tuhan dalam doa kita bersama. Kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat senang dengan anggota tubuh kami yang Tuhan Yesus berikan. Semua akan kami rawat agar sehat dan bersih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Oke anak-anak. Masih semangat? Masih. Masih semangat. Terima kasih kita sudah menghadap Tuhan dalam doa kita pagi ini. Baik anak-anak, kelas 1 yang terkasih, Pak Guru juga setelah kita berdoa, Pak Guru akan cek kehadiran pagi ini. Pak Guru akan absen lama mengecek kehadiran anak-anak kelas 1. Yang hadir menjawab, "Saya hadir Pak." Angela Nirlani Teha. Ya, terima kasih. Antonio Arojo. Tidak ada. Agustina Hoka. Sehadir Pak. Antonius Bamusu. Hadir Pak Guru. Aprianus Allen. Hadir Pak Guru. Kristina Atas Nunu. Saya hadir. Dedianus Neno. Pak Guru. Emmanuel Yosef Tulu. Hadir. Martinus Nailiu. Hadir Pak Guru. Maria Novania Leva. Hadir Pak Guru. Rosina Melania Tulu. Hadir Pak Guru. Stefania Filani Tasnulu. Hadir Pak Guru. Yohanes Pala. Hadir Pak Guru. Yunita Abi. Hadir Pak Guru. Baik, terima kasih anak-anak. Berarti yang pagi ini tidak hadir satu orang toh. Ya. Terima kasih. Karena anak-anak kelas 1 pagi ini semua hadir kecuali satu teman yang tidak hadir. Mungkin dia sakit atau dia ada halangan lain. Baik anak-anak kelas 1, Pak Guru
ada siapkan sebuah lagu. Mau menyanyi bersama? Mau menyanyi bersama? Masih semangat untuk bernyanyi? Kalau begitu, Pak, sekali lagi undang anak-anak kelas 1 untuk berdiri, kita menyanyi bersama. Lagunya seperti ini. Kami anak-anak kelas 1, tahu toh? Ambil semangat untuk kita bernyanyi ya. Guru berhitung 1, 2, 3, kita mulai ya toh. 1, 2, 3. Kami anak-anak kelas 1, yes! Kami mandi gosok gigi, yes! Kami anak-anak kelas 1, yes! Tidak takut minum obat, yes! Kami anak-anak kelas 1, yes! Rajin-rajin potong kuku, yes! Kami mau bersih, kami mau sehat, itulah cara merawat tubuh. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan. Anak-anak kelas 1 hebat banget. Silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih Pak Guru. Ternyata anak-anak kelas 1 masih semangat dan bisa menyanyikan lagu ini. Anak-anak kelas 1, kami anak kelas 1 tidak lupa merawat tubuh, ya toh? Baik anak-anak kelas 1 yang Pak Guru kasihi, Pak Guru mau tanya anak-anak kelas 1. Kira-kira lagu yang baru saja anak-anak kelas 1 dan Pak Guru nyanyikan ini, mungkin ada dari teman-teman ini mau beri masukan kepada teman-teman kelas 1 bahwa maksud lagu ini apa? Saya Pak. Ternyata banyak yang angkat tangan. Baik, Nona Angela. Rajin mandi. Rajin mandi, tepuk tangan untuk Angela. Angela, terima kasih. Masih ada lagi yang mau beri masukan untuk teman-teman tentang lagu ini? Silakan Emmanuel. Rajin sikat gigi. Rajin sikat gigi, tepuk tangan untuk Emmanuel. Masih ada lagi? Saya Pak. Silakan Nona, silakan. Tidak takut minum obat. Tidak takut minum obat, tepuk tangan kita. Masih ada lagi yang mau beri masukan tentang? Silakan Nona. Ay Nona, tasnya hanya begini-begini saja. Silakan Nona. Rajin gunting kuku, terima kasih. Hai anak-anak kasar, yang tadi teman-temanmu sudah beritahu kawan-kawan, itulah yang menjadi maksud atau tujuan pembelajaran kita pagi ini di kelas 1 ya anak-anak. Bahwa tujuan dari kegiatan kita pagi ini agar anak-anak kelas 1 tahu bagaimana merawat anggota tubuh yang sudah Tuhan Allah kasih untuk kita atau Tuhan Allah berikan untuk kita, ya toh? Itulah fungsi daripada kegiatan kita hari ini. Sekali lagi tujuan kita pagi ini adalah agar anak-anak kelas 1 tahu tentang cara menjaga dan merawat kita punya tubuh, ya toh? Itu tujuan kita. Baik anak-anak kelas 1. Pak Guru juga ada satu pertanyaan untuk anak-anak kelas 1. Pertanyaan umpan atau yang kita sebut dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Pertanyaannya seperti ini anak-anak kelas 1. Yang bisa tahu langsung angkat tangan ya. Apa saja perlengkapan sewaktu kita mau mandi? Perlengkapan waktu mandi. Silakan Nona. Gayung. Yang kedua apa serangga apa lagi? Silakan Emmanuel. Air. Apa lagi? Silakan kakak. Sabun. Apa lagi? Silakan Nona. Gayung. Apa lagi? Ya Nona tes dulu. Itu perlengkapan. Ini berhubungan dengan perlengkapan mandi. Ember apa lagi? Handuk ya toh?
Itu yang makin disebut dengan perlengkapan mandi. Ada ember yang berisi air ya toh, ada sabun yang kita siapkan ya toh, lalu handuk setelah kita mandi, kita gosok bareng menggunakan sabun, tidak lupa kita keringkan bareng dengan handuk. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Guru lagi sebagai pertanyaan pemantik untuk anak-anak kelas 1. Tadi itu perlengkapan mandi toh. Pertanyaan kedua anak-anak kelas 1. Apa saja perlengkapan kalau kita sikat gigi? Teman yang satu dulu. Perlengkapan sikat gigi itu apa? Untuk mau sikat gigi itu kita bahan-bahan yang kita siapkan apa? Sikat gigi, ya toh? Sikat gigi. Terima kasih Nona. Sikat gigi apa lagi? Nona. Odol. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Mereka berdua. Sikat gigi dan odol, ya toh? Itu yang merupakan perlengkapan apa? Sikat gigi, ya toh? Baik anak-anak. Itu merupakan perlengkapan yang pertama dari perlengkapan kalau kita mandi yang sudah disebut oleh teman-teman, lalu perlengkapan untuk kita sikat gigi itu yang sudah dikatakan oleh dua teman tadi bahwa harus ada sikat gigi dan kedua harus ada odol, ya toh? Oke, anak-anak silakan. Baik anak-anak kelas 1, Pak Guru mau perlihatkan gambar-gambar ini. Dalam buku juga ada, tapi Pak Guru mau perlihatkan gambar ini. Semua bisa lihat ini gambar? Bisa. Gambar yang ada di buku anak-anak kelas 1 bisa lihat? Bisa. Bisa lihat, ya toh? Bisa lihat. Kalau begitu Pak Guru mau bertanya kepada anak-anak kelas 1. Gambar yang pertama ini sedang dibuat, anak ini sedang buat apa? Mandi. Kalau mandi tadi perlengkapannya kita sudah tahu toh bahwa harus ada lalu selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Baik, itu gambar pertama. Gambar kedua ini Cuci kaki. cuci apa? Cuci kaki itu dia menggunakan apa? Sabun. Itu gambar kedua, cuci kaki. Kalau yang gambar Pak tunjuk ini gambar apa anak-anak? Ini anak sedang minum obat. Yang pakai celana panjang ini siapa? Dokter. Terlihat ini dokter dengan satu orang anak, mungkin dia kelas 1 kah? Yang sedang sakit, mungkin sakit gigi, dan dia sedang lakukan pemeriksaan gigi, ya toh? Lalu gambar yang menggunakan baju merah ini siapa yang tahu dia sedang buat apa? Sikat gigi. Sikat gigi berarti tadi anak-anak kelas itu sebutkan toh dia punya perlengkapan sikat, harus ada sikat dan harus ada gambar yang baju hijau ini anak-anak, gambar yang baju hijau ini dibuat apa? Cuci tangan. Cuci tangan, ya toh? Berarti cuci tangan itu dia menggunakan apa? Air, ya toh? Selain air apa lagi? Sabun. Dan yang gambar yang paling kecil ini yang terakhir ini, Nona, ini gambar ini sedang buat apa? Ini gambar ini bahwa dia sedang mandi, ya toh? Perlengkapan mandi kita sudah tahu. Berarti anak-anak kelas 1 ini hebat. Dari gambar yang Pak tunjukkan ini, mereka bisa sebutkan semua. Dari gambar pertama itu gambar dia sedang mandi dengan bahan-bahan perlengkapannya. Lalu gambar kedua ini sedang cuci kaki. Gambar yang di bagian bawah ini seorang dokter sedang periksa gigi yang sakit. Lalu gambar yang keempat ini dia sedang melakukan proses sikat gigi yang baik dan benar. Lalu gambar yang pakai baju hijau ini dia sedang cuci tangan. Dan yang terakhir ini dia sedang mandi, ya toh? Anak-anak kelas 1 itu hebat-hebat semua. Pak Guru tunjukkan gambar, lalu mereka bisa menyebutkan gambar-gambar yang Pak sudah tunjukkan. Baik anak-anak kelas 1. Dari gambar-gambar yang sudah Pak tunjukkan untuk kamu ini, bahwa
semua itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna atau yang paling utuh. Manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang sungguh amat sempurna dan sungguh amat utuh dibandingkan dengan ciptaan yang kita lihat di luar. Tumbuh-tumbuhan, binatang yang kita di luar berbeda toh? Berbeda, terlalu berbeda. Dan itu manusia sendiri itu merupakan ciptaan yang paling istimewa. Karena apa? Karena kita manusia itu merupakan citra Allah atau cerminan daripada Allah sendiri, ya toh? Baik anak-anak. Dalam kita punya kitab suci, orang Katolik, orang Kristiani, nanti Pak akan tunjukkan. Kitab suci itu merupakan buku suci, buku firman. Di dalam ini juga dia mengisahkan kepada kita pagi ini dalam hubungan dengan tema kita merawat anggota tubuh tentang bagaimana supaya kita bisa sehat atau bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit yang sementara kita derita. Pak akan memberitahukan kepada anak-anak kelas 1 tentang perikop kitab suci dari Injil Markus. Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan ayat 56. Tak hanya mau ceritakan kepada anak-anak kelas 1 isi ringkas daripada kitab suci seperti ini. Dalam kitab suci itu digambarkan seperti anak kelas 1. Pada suatu hari Yesus dan dia punya murid-murid itu pergi ke seberang Genesaret, Danau Genesaret. Di sana banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu sementara datang dengan dia punya murid-murid. Di kampung itu yang namanya Genesaret itu banyak orang sakit. Ada yang sakit mata dalam arti bahwa mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa lihat. Ada juga yang sakit karena tidak bisa berjalan. Mereka punya kaki buntung. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu mau datang ke kampung itu, kampung yang namanya Genesaret. Maka orang-orang sakit tadi yang buta, orang sakit yang tadinya lumpuh atau tidak bisa jalan, mereka dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka minta seperti ini, Tuhan Yesus, kasihanilah kami, atau Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa melihat dan bisa berjalan. Akhirnya orang-orang dalam kampung itu bawa itu orang-orang yang sakit itu kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak kelas 1 apa yang terjadi setelah orang-orang sakit itu dibawa kepada Tuhan Yesus, mereka cukup pegang saja Tuhan Yesus punya baju atau Tuhan Yesus punya jubah, mereka langsung sembuh. Yang tadinya sudah tidak bisa lihat bertahun-tahun, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sudah tidak jalan dari kecil sampai dia sudah tua. Tapi hari itu setelah mereka pegang Tuhan Yesus punya baju seperti ini, mereka langsung lihat kembali dan mereka senang, ya toh? Bayangkan anak-anak kelas 1, seandainya kita buta dari kecil, kita sudah buta, berarti luar biasa hari itu yang peristiwa mereka alami. Karena apa? Mereka datang hanya sentuh Tuhan Allah punya baju seperti ini atau sentuh Tuhan Allah punya jubah seperti ini, mereka langsung melihat kembali. Atau tadinya tidak bisa jalan, mereka langsung bangun dan jalan seperti biasa. Mereka senang ke tidak anak-anak kelas 1? Berarti apa anak-anak kelas 1? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita itu sungguh sangat luar biasa, ya toh?
orang buta yang tadinya tidak bisa lihat, orang lumpuh yang tadinya tidak bisa jalan, mereka dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Jubah yang dipakai Tuhan Yesus, waktu orang buta itu pegang, atau waktu orang lumpuh itu dengar dan sentuh begini, mereka langsung sembuh dari penyakit mereka. Mereka senang toh? Karena apa? Karena mereka bisa lihat kembali dan mereka bisa jalan kembali. Itu mujizat luar biasa yang sudah digambarkan dalam kitab suci ini kepada kita. Baik anak-anak kelas 1, dari kitab suci yang baru saja Pak ringkaskan untuk anak-anak kelas 1 tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta dan orang sakit lumpuh, Pak mau gambarkan untuk anak-anak kelas 1 seperti ini, bahwa kita punya Tuhan itu sudah beri kita anggota tubuh yang utuh atau lengkap, ya toh? Ada kepala, ada rambut, ada semua itu yang anak-anak sebutkan itu sungguh luar biasa, dan itu kita punya, ya toh? Tugas kita, anak-anak kelas 1, tugas kita supaya terakhir kita bisa sembuh seperti tadi orang buta dengan orang lumpuh itu, kita harus apa? Jaga apa? Selain jaga kita juga harus rawat apa? Kita harus rawat. Kita punya rawat dengan cara apa? Dengan cara yang tadi anak-anak kelas 1 sudah katakan bahwa kita harus mandi, ya toh? Mandi supaya tubuh kita kelihatan apa? Bersih. Kita punya gigi, kita rawat dengan cara apa? Harus gigi. Sikat gigi harus menggunakan odol dan sikat. Kita punya tangan, sehabis bermain di lapangan atau saudara di rumah. Nah, jangan cepat-cepat makan anak. Nah, karena kita punya tangan itu sudah terjangkit dengan virus. Sebelum makan kita harus cuci tangan menggunakan apa? Air dan sabun, ya toh? Itu kita punya tugas. Jangan kita punya tubuh yang Tuhan Allah sudah kasih supaya bersih. Mau supaya tubuh ini sehat anak-anak? Mau. Panas sekali anak kelas 1. Mau supaya anak-anak kelas 1 punya tubuh itu bersih dan sehat? Mau. Supaya bersih dan sehat anak-anak kelas 1, maka kita harus selalu rajin, jaga dan rawat. Ulang sekali lagi, jaga dan rawat. Supaya apa? Supaya bersih dan sehat. Apa? Bersih dan sehat. Sekali lagi, supaya apa? Bersih dan sehat. Karena kalau kita bersih dan sehat, berarti kita punya Tuhan Allah juga senang. Tuhan Allah juga senang. Karena apa? Kenapa Tuhan Allah senang anak-anak kelas 1? Karena Tuhan Allah yang kasih semua itu untuk kita, ya toh? Tuhan Allah yang kasih semua untuk kita. Dia juga senang bahwa saya punya anak yang namanya Nona Tas dulu ini, dia sehat, dia mata tidak sakit, dia tidak pernah masuk ke rumah sakit. Kenapa? Dia jaga dia punya tubuh. Ya toh? Bangun pagi-pagi dia selalu ambil sikat, gosok gigi sebelum mandi atau sebelum makan pagi. Dan itu Tuhan Yesus mau seperti itu, ya. Tuhan Yesus yang mau seperti itu supaya dia punya anak-anak. Lebih-lebih anak kelas 1 susu, termasuk Pak Guru sendiri. Dia mau, kalau memang anak-anak kelas 1 sehat, Pak Guru juga sehat. Tuhan Yesus pasti senang sekali, ya toh? Betul atau tidak? Betul. Sekali lagi Pak mau katakan untuk anak-anak bahwa kita harus selalu menjaga, memelihara, dan merawat kita punya tubuh. Oke, anak-anak kelas 1, itulah tugas kita. Tugas kita bahwa kita harus rajin jaga, rajin pelihara, dan rajin merawat anggota tubuh yang sudah Tuhan Allah kasih, ya toh? Yang sudah Tuhan Allah kasih. Masih ingat itu lagu hati-hati gunakan tangan, toh? Masih. Itu juga lagu itu mencerminkan kepada kita bahwa tubuh itu penting, anggota tubuh
menggunakan mata. Itu juga mau menceritakan kepada kita anak-anak kelas 1 SMP susu termasuk Pak Guru bahwa kita harus selalu hati-hati atau kita harus selalu waspada dan jaga dan rawat tubuh yang Tuhan Allah sudah kasih. Bisa jaga anak-anak kelas 1 tubuh yang Tuhan Allah kasih? Bisa jaga tubuh ketiga? Bisa. Harus jaga. Sudah jawab spontan bisa berarti tubuh itu harus jaga tubuh supaya jangan apa? Jangan sakit dan tetap sehat. Kalau misalnya ini Emul punya kaki sakit, ya toh, bermain bola kaki sakit. Emul engkau sembuh itu berobat kemana? Berobat kemana? Berobat ke rumah sakit. Tapi jangan ke rumah. Kalau dia punya kaki sakit, luka, dia pasti ke rumah sakit untuk berobat, ya toh? Atau ini Nona Angel, kalau engkau gigi sakit misalnya, engkau berobat kemana? Ke rumah sakit, ya toh? Pasti ke rumah sakit. Di sana ketemu dokter atau ketemu dengan orang yang punya keahlian untuk memeriksa gigi, ya toh? Baik, yang sudah dikatakan oleh Emmanuel dan Nona Angel bahwa waktu sakit itu ke rumah sakit itu harus tugas kita, harus kita jaga tubuh, ya toh? Jaga tubuh, rawat tubuh supaya jangan sakit, ya toh? Anak-anak kelas 1 yang terkasih, aku mau tanya lagi anak-anak kelas 1. Apakah setiap pagi itu kamu rajin mandi? Rajin mandi? Betul anak-anak kelas 1 selalu rajin mandi pagi? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Pak Guru kelas 1. Apakah anak-anak kelas 1 itu selalu rajin menggosok gigi? Betul? Apakah anak-anak kelas 1 itu bantu mama cuci baju dengan sabun supaya bersih? Bersih. Pakaian yang kita pakai juga harus bersih. Rambut yang panjang kita harus gunting pendek, ya toh? Kuku yang panjang kita harus gunting. Tadi kamu sudah bernyanyi bagus-bagus. Harus gunting kuku supaya kelihatan pendek lalu bersih. Kaki kotor harus kita cuci supaya bersih. Bermain badan keringat sore-sore misalnya, jangan cepat-cepat tempat tidur kelas 1. Cuci kaki dulu atau mandi dulu supaya rapi, baru kita bangun malam lalu kita istirahat lagi. Jangan naik dengan engkau punya kaki yang kotor sekali. Oke, anak-anak kelas 1, Pak mau simpulkan untuk anak-anak kelas 1 sebagai inti pembelajaran kita hari ini bahwa merawat tubuh itu penting, ya toh? Sekali lagi, merawat tubuh itu penting. Merawat tubuh, menjaga tubuh dan memelihara tubuh itu harus nomor 1. Nomor 1 maksudnya bagaimana anak kelas 1? Karena semua yang tadi Pak sebutkan termasuk anak-anak sebutkan itu Tuhan Allah yang kasih. Kita punya tugas hanya jaga, hanya pelihara dan rawat agar dia tetap sehat dan bersih. Sehat dan bersih. Itu gambaran atau kesimpulan yang Pak mau beritahu untuk anak-anak kelas 1 di pelajaran hari ini. Sebagai tugas anak-anak kelas 1, kelas 1, tugas yang pertama sebagai pekerjaan rumah, ya toh? Itu dalam buku silakan engkau mewarnai gambar yang ada dalam buku. Gambar itu ada satu anak sekolah yang sementara menyiram bunga di dalam pot bunganya
silakan engkau menggunakan pensil warna atau spidol berwarna dan beri gambar terhadap itu, beri warna terhadap gambar itu. Bisa tuh anak-anak kelas 1? Beri warna terhadap itu kelas 1. Kalau engkau beri warna baik, nanti Pak Guru dapat nilai juga baik. Itu maksudnya begini. Itu maksudnya bahwa anak yang ada dalam gambar itu dia rajin memelihara bunga yang dia sudah tanam. Itu sebagai tugas untuk anak-anak kelas 1. Dan itu Pak Guru akan periksa minggu depan. Sekarang sebagai aksi nyata dari kegiatan pembelajaran kita pagi ini tentang merawat anggota tubuh kita. Nah, di sini Pak Guru ada nanti buatkan dalam kelompok. Nah, Pak Guru akan buatkan dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya menggunakan alat yang Pak bawa ini untuk menggunting kuku, dan kelompok yang lain melakukan praktek langsung bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Ya tahu anak-anak kelas 1? Nah, silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kelompok yang ini duduk di sini. Silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Nah, duduk di situ, Kak. Geser meja supaya kita duduk berkelompok. Silakan. Kamu ambil. Duduk. Ini gunting kuku di sini. Silakan membersihkan atau memotong anak-anak kelas 1 punya tangan. Silakan. Sedangkan yang kelompok ini mari Pak, kamu lakukan cara mencuci tangan. Nah, ini kelompok ini sementara melakukan cara menggunting kuku yang baik dan benar. Aku pegang punya kawan ini supaya dia bisa gunting. Gunting dia punya kuku anak. Praktekkan bagaimana membersihkan kawan punya kuku. Sabar. Ini mereka nampak sedang membersihkan kuku. Gantian. Sekarang engkau bersihkan, engkau punya kawan punya kuku. Mari kita. Nah, ini mereka empat sementara melakukan praktek membersihkan kuku teman-temannya. Hebatnya anak-anak saya. Pindah ke yang paling ini. Baik, anak-anak satu kelompok ini sudah. Sekarang kita pindah ke kelompok cuci tangan, bersihkan tangan. Baris. Nah, mari Nona di sini. Nah, ini ada ember, ada sabun. Silakan lakukan praktek mencuci tangan yang baik dan benar. Silakan Nona Angel. Nona Angel, silakan lakukan cuci tangan. Pencet air, bersihkan tangan dulu. Ya, menggunakan sabun. Lihat ini. Kamu lihat ini, perhatikan Nona Angel sementara lakukan praktek mencuci tangan yang baik. Nah, ini cara mencuci tangan yang baik adalah seperti Nona Angel. Lihat. Itu betul. Ini. Itu lihat itu cara mencuci dan membersihkan tangan yang baik dan benar. Itu lihat itu. Lihat, Nona Angel dia lakukan praktek mencuci tangan yang baik dan benar. Setelah itu dia mulai bilas kembali sabun yang tadi dia pakai. Setelah itu matikan ini, menggunakan hand sanitizer untuk basmi. Oke, terima kasih Nona Angel. Yang berikut ini.
Gunakan sabun, Nona. Nah, itu. Pakai sabun. Iya, ini langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Anak-anak kelas 1 SD dan susu sedang mempraktekkan itu. Ya, dia sudah bilas tangan menggunakan sabun. Sekarang dia mulai bersihkan tangannya. Oke, sudah. Dan yang terakhir berikut menggunakan ini dulu anak. Ya. Iya, hand sanitizer sebagai langkah terakhir. Ya, ini. Ya, ini Nona. Mary sedang melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Silakan. Itu lihat dia ada gosok-gosok tangannya ini. Itu lihat. Habis silakan bilas menggunakan air. Oke. Berikut sabar ini Nona. Nona penusu silakan. Nanti terakhir dua teman kita mereka akan lakukan bagaimana mempraktikkan cuci tangan yang baik dari kaum laki-laki. Oke, silakan bilas anak. Bilas sudah. Ini sudah benar langkah-langkah cuci tangan. Dan yang terakhir ini Nona Kiu. Dia sudah menggunakan sabun. Lalu sekarang cara dia menggosok tangannya yang baik dan benar menggunakan sabun. Iya, bilas sudah. Ini. Dan yang terakhir Emmanuel. Ya, sabun lainnya sabun. Ini Emmanuel sebentar mencuci tangan. Dia sudah bilas tangannya. Oke. Pencet airnya, ya. Dan terakhir menggunakan hand sanitizer. Sekarang Pak Guru sendiri cara mencuci tangan. Pak Guru juga belajar dari anak-anak kelas 1. Bilas dengan air, setelah itu menggunakan sabun, gosok sabun di tangan. Setelah itu kita mulai bersihkan seperti ini. Kita atur semua supaya dia kelihatan bersih. Yang seperti ini. Lalu setelah itu kita bilas dengan air kembali. Setelah bilas dengan air, kita keringkan air itu. Lalu kita menggunakan hand sanitizer untuk kita hilangkan kuman yang ada. Baik anak-anak kelas 1, silakan kembali ke posisi dulu. Kita sudah selesai lakukan praktek menggunting kuku dan membersihkan tangan menggunakan air, ya toh? Oke, anak-anak kelas 1, sudah waktu dan kita sudah akhiri pelajaran kita siang pagi hari ini. Karena itu saya ajak anak-anak kelas 1 semua berdiri lalu kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa bersama. Kita sama-sama berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Tubuh kami sungguh berguna. Kami telah bertumbuh. Dan berkembang dengan baik. Sembuhkanlah kami semua. Bila kami sakit. Dan mengalami penyakit. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan kita beristirahat di luar.